anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya. Jadi sebelum pembelajaran IPA, ya, biar kita lebih semangat dan semangat, mari kita berdiri. Nah, mari kita berdiri. Nah, biar kita lebih semangat, kita akan e-branding dengan warna. Ya. Kita warna apa? Merah? Tuh, merah nih. Jadi nanti coba perhatikan, ketika Bu Harni berkata merah, berarti nanti kamu harus setengah berdiri, ya. Terus yang kedua, ketika kuning harus berdiri. Ketika hijau maka harus duduk. Siap? Siap. Konsentrasi. Yo, konsentrasi. Nanti kalau tidak konsentrasi akan kelihatan sekali loh ya. Bisa dimulai? Bisa ya. Saya hitung ya. Perlu hitungan? Tidak Bu ya. Oke, berarti langsung ya. Warna hijau, warna kuning, warna merah, hijau, kuning, merah, hijau. Ya, berarti kalian masih semangatnya luar biasa. Ya, tapi ini ada satu anak yang kayaknya belum konsentrasi. Kenapa Mas? Oh, grogi, takut. Kenapa takut? Tadi sudah sarapan? Oh, sudah. Ya. Nah, pembelajaran hari ini bahwa kemarin kita sudah membahas mengenai apa ya? Sel. Coba apa toh yang dimaksud dengan sel? Mungkin ada yang bisa tunjuk jari. Oke. Ya, baik. Sel struktur unit terkecil makhluk hidup. Nah. Terus berikutnya, ya. Baik, betul sekali Mas Ragda. Ya, sangat luar biasa sekali, sudah menyebutkan bagian-bagian dari mikroskop. Di situ ada revolver, ada pemutar kasar, ada pemutar halus, ada makrometer, ada meja penjepit, ada diafragma. Nah, luar biasa. Nah, berarti kalian masih ingat ya apa yang kita bahas terkait dengan materi spesialisasi sel. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini bahwa yang pertama kita akan mempelajari spesialisasi sel. Nah, setelah tahu apa toh arti dari sel, apa toh bagian-bagian dari sel itu, nah, terus perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan itu apa toh? Nah, jadi tujuan kita seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, jadi tujuannya itu. Nah, sebelum kita nanti presentasi, ya, kalian sudah membentuk kelompoknya. Coba sekarang ya kelompok auditori. Ngaco. Nah, berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Terus berikutnya, siapa yang sudah membentuk kelompok kinestetik? Ya, luar biasa. Kelompok kinestetik sudah di medianya, luar biasa. Terus berikutnya kelompok yang kinestetik lagi.
kelompok kinestetik. Terus berikutnya kelompok visual. Nah, kelompok visual berarti dia tuh pandai menggambar. Ya. Kalau kelompok kinestetik ya berarti panjang, maka kita dapat melihat sel dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, mikroskop pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Belanda, yaitu Antonie van Leeuwenhoek. Mengatur semua kegiatan sel. Lalu ada pula cairan di dalam sel yang kita sebut sitoplasma. Nah, setelah membahas mengenai sel hewan dan sel tumbuhan, mari kita uji pemahaman. coba tadi setelah Barney menampilkan terkait dengan sel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, apa yang kamu ketahui perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Mungkin dari kelompok auditori atau kinestetik, ada yang bisa. Nah, tadi sudah paham ya apa yang saya tampilkan melalui audiovisual. Oh ya, saya Bu ya, monggo. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berada di sel-sel yang ada di dalam tumbuhan berukuran lebih besar, sedangkan sel tumbuhan hewan ukurannya cenderung lebih kecil. Jadi kalau sel hewan itu ukurannya lebih besar. Untuk dinding selnya, sel tumbuhan memiliki dinding sel tidak? Memiliki dinding sel tidak? Memiliki, karena tumbuhan itu memiliki dinding sel yang kaku, maka tumbuhan itu tidak bisa berlari, tidak bisa terbang, tidak bisa berjalan. Tetapi kalau hewan, karena tidak memiliki dinding sel, maka yang namanya hewan itu bisa terbang, bisa loncat. Paham ya? Siap? Oh, siap Bu, tapi lirih-lirih. Nah, ya monggo silakan untuk kelompok kinestetik maju. Presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat sel hewan. Ini tadi bahannya sudah dijelaskan. Mau menjelaskan ini terdiri dari apa saja. Ini nukleus yang ada di tengah ini. Terus ini rod endoplasma reticulum. Terus yang titik-titik ini yang ada di atas sel membranan ini namanya ribosom. Terus yang warna hijau ini mitokondria. Yang kuning kecil ini lisosom. Terus sama yang hijau ini centrioles. Terus yang coklat ini yang panjang namanya Golgi apparatus. Terus yang bulat mikrotubules. Terus ini yang warna putih namanya sel membran. Ini fungsi dari ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Lisosom berfungsi untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Nukleus sebagai pusat mengatur seluruh kegiatan sel. Terus mitokondrion alat respirasi seluler dan penghasilan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Rod endoplasmi reticulum sebagai tempat sintetis protein. Sel membran melindungi sisa dan mengatur keluar masuknya zat dari dalam
Sitoplasma tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, protein. Mikrotubules menentukan bentuk sel dan dalam berbagai gerakan sel. Ada yang mau ditanyakan? Fungsi nukleus mensintetis berbagai jenis molekul ribonukleus asif atau RNA yang berfungsi dalam proses perakitan ribosom. Ada lagi? Ribosom, lisosom, nukleus, mitokondria, sel membran, centrioles, sitoplasma, sama semut endoplasmik retikulum. Ya, jadi luar biasa sekali kelompok kinestetik sudah memaparkan terkait dengan media styrofoam yang sudah diterangkan terkait dengan bahannya dari apa, terus bagian-bagiannya juga sudah dijelaskan, ya, mulai dari nukleus, mulai dari mitokondria, bahkan tadi ada yang bertanya terkait dengan fungsi-fungsinya juga, ya, sangat luar biasa sekali. Nah, ini berikan aplaus pada kelompok kinestetik. Luar biasa sekali. Terus berikutnya bisa dilanjutkan ke ya, visual. Nah, visual akan menampilkan gambar yang telah dibuatnya, ya. Itu bisa berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual mau mempresentasikan hasil kerja struktur sel tumbuhan dan hewan. Dari kelompok visual terdapat 4 anggota. Lima anggota. Mengenai struktur sel dan tumbuhan dan hewan, sini ada kloroplas, ada nukleus, ada badan Golgi, bola, dinding sel, sama mitokondria. Dinding sel, apa itu dinding sel? Dinding sel adalah sel tumbuhan yang memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, yakni serat karbohidrat yang memberikan kekuatan dan kedukungan. Fungsinya, sel tumbuhan adalah membentuk rangka luar dari membersihkan, perlindungan, dan mempertahankan bentuk sel. Sedangkan membran sel dimiliki oleh satu hewan maupun satu tumbuhan. Membran sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan yang dibutuhkan oleh sel. Nukleus terdiri pada sel tumbuhan maupun sel hewan, berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Sedangkan mitokondria yang terdapat pada sel hewan dan tumbuhan adalah sel menghasilkan energi tersebut melalui proses presi sel. Sedangkan vakuola, sel menyimpan air untuk menyimpan air dan makanan. Sisa hasil metabolisme di dalam vakuola dan berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Dan ada kloroplas, organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yang mengandung zat warna hijau daun yang bisa disebut
sitoplasma cairan seperti agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan terdapat pada terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Ada yang mau ditanyakan? Fungsi dinding sel. Fungsi dinding sel membentuk kerangka luar yang memberikan perlindungan dan pertahanan sel. Bagian-bagian dari sel tumbuhan ada kloroplas, ada nukleus, selaput plasma, ada mitokondria, ada dinding sel, ada vakuola, ada badan Golgi. Sekian presentasi dari kelompok visual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa maju lagi kelompok yang auditori. Ya, yang auditori dengan liriknya apa ya tadi? Oh iya, naik becak. Ya, jangan lupa ya, atau jangan keliru ya, nanti naik andong. Mari kita belajar tentang bahasa
bahwa siapa yang sudah masuk dan siapa luar biasa sekali, alhamdulillah sudah bisa memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, luar biasa sekali ya. Coba nanti bisa difoto ya, dikirim ke Bu Harmi ya. Nah, sekarang ya, untuk refleksi pada pembelajaran hari ini luar biasa sekali. Apa yang Anda pahami setelah mempelajari materi sel ini dan bagaimana perasaan kalian? Coba, saya pengen menunjuk Mas Surya Sasmita. Coba dibaca. Mas Surya mana ya? Oke, ya dibaca Mas, yang keras. Ya, saya mendapatkan pelajaran ilmu pada hari ini. Oke, berikut ya, refleksi yang dibacakan Mbak. Siapa tadi yang terakhir? Mbak Putri. Ya, bisa lebih paham terkait dengan organel sel, yaitu. Jadi ini ya untuk refleksi pada hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, ya, semoga dengan pembelajaran saya hari ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi anak-anak semuanya, dan tentunya tetap semangat ya demi kita meraih cita-cita. Tetapi sebelum kita tutup, kita berdiri sejenak. Yuk, kita berdiri sejenak. Nanti begini ya, Bu Ani ada apa ya istilahnya, isbaking ya. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri. Gabung jadi dua menjadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri. Gabung jadi empat menjadi bukan. Ya, menjadi kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi enam menjadi menara tinggi. Nah, itu. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi delapan menjadi kelinci lompat. Yang terakhir, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10. Mari kita tepuk. Siap, ya? Oke, 1, 2, 3. Semua mengucapkan biar kita masih tetap semangat walaupun di siang hari. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi dua menjadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi empat menjadi kamera cekrek. Berarti tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi enam menjadi menara tinggi. Empat jari kiri, gabung jadi 8 menjadi kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10. Mari kita tepuk. Silakan duduk kembali. Ya, sekian pembelajaran Bu Harmi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa materi berikutnya dipelajari ya, bahwa materi berikutnya akan mempelajari tentang terkait dengan sistem organ. Sekian dari saya, dari Bu Harmi. Apabila ada salah kata dalam berucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.